Selamat selamat sore bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gede Puja Mesa dari kelompok Rhino dengan NIM 22130111025, dan di sini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Parna dengan NIM 221309104. Perkenalkan, nama saya Idewo Putu Gede Angga Krisna Dim Kaputra dengan NIM 22130911032. Perkenalkan, saya Yuan Dilon dengan NIM 22130911036, dan di sini kami kelompok Rhino akan mempraktikkan mikrobiologi umum mengenai pembahasan cara mengamati protozoa di sampel air sungai. Mari kita saksikan. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum pengamatan protozoa hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Nah, untuk alatnya sendiri kami menggunakan mikroskop sebagai pengamatan nantinya untuk mengamati protozoa dari air sungai. Yang kedua, kami menggunakan pipet tetes yang akan nantinya kita gunakan untuk mengambil air sungai, sampel air sungainya ini menggunakan pipet tetes yang akan kita tetesi. Dan yang ketiga, kami menggunakan kaca preparat dan cover glass, di mana nantinya sampel yang sudah diambil dengan pipet tetes akan kami teteskan di kaca preparat, yang akan kemudian kami amati di bawah mikroskop pada pengamatan praktikum ini. Nah, untuk bahannya kami menggunakan sampel air sungai dari Tukar Buleleng. Sekian perkenalan alat dan bahan yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Parna telah menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum pengamatan protozoa. Adapun metode yang akan kami gunakan yaitu metode cara pengambilan air sampel dan metode pengamatan. Untuk metode pengamatan akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Namun untuk metode pengambilan sampel akan dijelaskan oleh Dilon di masa lalu. Halo Dilon dari masa depan, di sini saya Dilon dari masa lampau ingin mengambil sampel untuk dirimu di masa depan. Sampel ini adalah sampel yang diambil dari sungai yang berada di Buleleng di Desa Tebu Tambahan, tepatnya di Pantai Penyusuan. Betul, Pantai Penyusuhan. Baik, kembali lagi ke Dilon masa kini. Baik, terima kasih Dilon di masa lalu yang setelah mengambilkan air sampel, langsung saja kita akan menuju ke penggunaan mikroskop serta metode pengamatan protozoa dari air sampel yang sudah kita dapatkan. Langsung saja. Baik, sebelum kita melakukan penelitian, seperti biasa kita juga harus melakukan sterilisasi baik kepada diri sendiri maupun kepada tempat penelitian. Baik, langsung saja kita mulai. Pastikan dalam melakukan sterilisasi pada meja penelitian, meja kerja, kita menyemprotkannya dengan alkohol. Dan pastikan mengelapnya satu arah, baik itu dengan menggunakan tisu. Baik, setelah disterilisasi bisa dilanjutkan dengan penelitian pada berikutnya. Baik, sebelum kita melakukan pengambilan sampel dan diletakkan di preparat, ada baiknya kita melakukan sterilisasi pada diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan alkohol. Baik, untuk langkah pertama dalam pengambilan preparat adalah menggunakan pipet tetes seperti ini. Pastikan kaca preparat dalam keadaan steril, dan setelah itu kita mulai mengambil sampel air sungainya.
seperti pegang pipet tetes seperti ini. Setelah itu kita masukkan pelan-pelan hingga ke dasar botol. Setelah itu kita ambil sampelnya dan teteskan sedikit saja di dalam kaca preparat. Setelah itu pipet tetes kita taruh, lalu kita tutup dengan cover gelas. Setelah itu kita akan letakkan preparat di mikroskop. Sekian dari saya. Untuk peletakan sampel di mikroskop akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih kepada Puja karena sudah mempersiapkan sampel preparat yang akan kami amati. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya menggunakan mikroskop untuk mengamati sampel pada air sungai yang diambil di dekat budaya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan mikroskop tersambung dengan sukrol. Dan yang kedua, nyalakan cahaya pada mikroskop. Ketiga, taruh kaca preparat pada meja mikroskop. Dan yang keempat, atur pencahayaan pada mikroskop sesuai yang dibutuhkan. Dan yang kelima, atur posisi meja mikroskop agar dapat terlihat dengan jelas. Dan atur juga kaca lensa pada mikroskop agar pengamatan yang dilakukan dapat jelas dan nyaman dalam melakukan pengamatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Angga telah menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikroskop untuk melihat dan mengamati protozoa pada air sampel yang akan diamati pada kaca preparat. Dengan menggunakan mikroskop, kita dapat menyesuaikan kaca lensa objektif dengan pembesaran 4 kali dan lensa okuler berbesaran 10 kali dengan total pembesaran sebanyak 40 kali, atau juga bisa menggunakan perbesaran sebesar 100 kali dengan menggunakan lensa objektif sebesar 10 kali. Lalu setelah menyesuaikan lensa objektif, kita perlu menyesuaikan titik fokus dengan menaikkan meja menggunakan makrometer dan mikrometer. Setelah menemukan titik fokus, kita akan menemui bahwa beberapa makhluk hidup seperti mikroalga, protozoa, dan bakteri terlihat pada mikroskop. Namun setelah itu, kita harus mengamati dan mengidentifikasi protozoa yang terdapat pada air sampel. Seperti yang kita lihat, kita dapat menemukan bahwa banyak sekali jenis mikroba. Maka dari itu kita harus mengidentifikasi satu persatu. Baik, selanjutnya akan kalian lihat sendiri bagaimana pengamatan sampel air di bawah mikroskop, yaitu pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah berada di lingkungan mikrokosmos. Dari sampel yang kita ambil didapati bahwa banyak sekali makhluk mikroba yang ada. Namun, kita hanya akan mencari protozoa untuk praktikum kali ini. Nah, kita dapat melihat bahwa ada rotifera yang muncul pada air sampel. Sayangnya, rotifera tidak termasuk protozoa karena dia memiliki organ yang kompleks seperti hewan, mempunyai kaki, usus, perut, dan alat pencernaan yang lebih kompleks. Nah, karena rotifera bukan termasuk protozoa, mari kita move on dari dia.
Wah, akhirnya kita menemukan protozoa. Dari sampel yang diamati, kami mendapatkan satu jenis protozoa yaitu Ciliata. Anggota filum Ciliophora atau Ciliata merupakan organisme uniseluler soliter yang memiliki banyak organel yang terspesialisasi yaitu rambut getar. Jenis protozoa ini termasuk jenis yang sangat cepat dalam mobilitas akibat kemampuan silia pada seluruh bagian sel dan lebih cepat daripada flagellata dan amoeba. Ciliata sendiri berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner maupun seksual dengan cara konjugasi. Ciliata yang kami temukan ini tidak diketahui termasuk spesies apa, namun ini termasuk spesies yang bisa bergerak dengan bebas. Nah, lalu kami juga menemui jenis Ciliata yang suka pasif, yaitu jenis stalk Ciliata. Spesies ini dinamai Vorticella convallaria yang merupakan nama spesies yang kami temukan. Vorticella ini memiliki ciri yang sangat khas, yaitu memiliki bentuk zooid seperti lonceng. Vorticella utamanya tidak menggunakan silianya untuk bergerak, namun membuat aliran fluida di sekitar untuk mendapatkan makanan. Nah, pada yang kami amati, Vorticella juga bergerak sepersekian detik yang digunakan dalam sistem pertahanan dari predator. Nah, itulah yang kami dapatkan dari sampel di sungai. Baik, itulah yang dapat kita temukan protozoa-protozoa yang berada di sampel air sungai Tukat Buleleng. Setelah kita mengamati dan mengobservasi air sampel, ada baiknya kita merapikan alat-alat dan bahan-bahan yang telah kita gunakan. Kita rapikan bahan-bahan atau kita buang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, dan alat-alat dikembalikan kepada tempatnya yang semula dan dibersihkan menggunakan air sabun ataupun alkohol. Untuk penyimpanan dan mikroskop cahaya ini, ada baiknya kita matikan terlebih dahulu. Namun sebelum dimatikan, kita turunkan meja kerja, lalu kita ambil objek yang sudah kita amati dan dibersihkan, lalu kita turunkan intensitas cahaya, lalu matikan mikroskop, lalu kita cabut dari stop kontak. Setelah itu, mikroskop yang sudah kita gunakan kembali lagi ditaruh di rak penyimpanan mikroskop dengan cahaya lampu yang dihidupkan agar kondisi mikroskop tetap bagus. Baik, itulah bagaimana kita cara mengamati protozoa pada air sampel. Sekian teman-teman. Demikian penjelasan pengamatan protozoa yang dilakukan oleh kelompok Rhino. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kami dari kelompok Rhino mengucapkan terima kasih.